Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini perenungan kita, Tuhan kasih tema untuk saya ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Ajarkan jemaatku, anak-anakku, untuk mereka dalam menghadapi permasalahan hidup, dia harus tetap teguh. Amin. Kita harus tetap teguh dalam menghadapi kehidupan kita. Karena kita percaya banyak berita-berita di luar sana. Dunia sudah porak-poranda Bapak Ibu. Kita sudah tidak bisa lagi mengontrol apapun yang ada di luar sana. Tetapi Tuhan mau sampaikan pesan ini pagi hari ini. Tetaplah teguh dan jangan pernah goyah. Kita mau buka Bible kita bersama. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan mau ajarkan kita, Tuhan mau ingatkan kita untuk kita tetap berdiri teguh. Kita punya keteguhan hati. Keteguhan hati itu menunjukkan sebuah kekuatan atau ketetapan dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan kehidupan kita. Kita tahu pergumulan kita secara manusia, kita sudah tidak bisa lagi ambil kontrol. Aku sudah gak sanggup lagi Tuhan. Tetapi ketika kita mempunyai ketetapan hati, kita percaya kalau Tuhan sendiri yang kita sembah besar mampu menolong kehidupan kita. Kita harus kuat dalam menjalani kehidupan ini karena masih ada Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kehidupan kita. Tuhan mau kita tetap berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Bible, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam firman Tuhan selalu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Pasti terjadi asalkan kita melekat dan mendekat kepada Tuhan. Ada ayat lagi yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau Bapak Ibu selalu baca firman Tuhan, itu adalah ayat-ayat kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita Bapak Ibu. Kita sudah tidak bisa lagi tanya-tanya, horoskop kah? Hari ini aku gimana ya? Saya bintangnya apa ya? Udah gak bisa Bapak Ibu. Kita sudah diperalat dengan kebodohan-bodohan dunia ini. Tapi yang Tuhan mau ingatkan, kembali lagi ke Alkitabmu. Kalau kamu gak punya Alkitab secara fisik, download. Dimanapun kau berada, kalau kita ada permasalahan, baca firman Tuhan. Di situ banyak ayat-ayat kekuatan untuk kita menjalani hari-harimu. Kita udah gak bisa lagi tanya-tanya orang pintar. Karena Tuhan kita lebih pintar dari segalanya. Tuhan kita yang menciptakan kita manusia. Jadi Dia tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Baca Bible-mu Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Mazmur 55 ayat yang ke-23 berkata demikian. Serahkanlah segala bebanmu kepada Bapa kita Yahweh, dan Dia akan menopang engkau. Ini yang perlu dicatat. Tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Ketika kita mulai goyah, ketika kita mulai terkalahkan dengan permasalahan kita, ingat ayat ini, tidak selama-lamanya orang benar itu akan dibiarkan goyah. Asalkan apa, kita serahkan beban kita serahkan permasalahan kita serahkan semua pergumulan kita kepada tangan yang tepat, yaitu tangan Yesus Kristus itu sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, kita tidak mampu menghadapi permasalahan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Tuhan di tempat ini yang kita sembah adalah namanya Yesus Kristus. Dia sudah rela mati. Dia sudah bangkit untuk menyiapkan tempat bagi kita. Untuk itu kita harus serahkan segala bebanmu kepada Bapa, kepada Yahweh. Karena Dia yang mau menopang kehidupanmu. Sakit penyakitmu Dia mau sembuhkan. Pergumulanmu Dia mau angkat, Dia mau kasih jalan keluar buat Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau sok kuat, Tuhan udah gak bisa gerak apa-apa lagi karena enggak Tuhan aku bisa kok sendiri. Secara manusia kan kita pasti sering begitu ya. Enggak kok aku bisa sendiri Tuhan. Gak apa-apa, gak usah repot-repot. Gak usah ngerepotin Tuhan. Bener gak Bapak Ibu? Kita kan sering gak enak sama Tuhan. Kasihan Tuhan sering direpotin, masa ini begini, ini begitu. Padahal yang Tuhan mau,
Dia mau diandalkan. Semua beban-beban kehidupan kita, hutang piutang kita, pergumulan kita, Tuhan mau ambil itu. Asalkan apa? Kita mau lepas. Kita mau serahkan kepada tangan Tuhan. Di dalam pekerjaanmu, dalam 1 Korintus 15 tadi berkata, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini bukan hanya melayani di depan mimbar, bukan hanya melayani asyir, tetapi dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan bekerja, lakukan itu dengan baik. Bersyukur mumpung Tuhan kasih kesempatan kita, kasih kekuatan kita untuk bekerja, lakukanlah itu dengan baik. Karena kalau Bapak Ibu lihat berita-berita di luar sana, lapangan pekerjaan memang buka banyak, tetapi yang lebih banyak adalah penganggurannya. Tidak banyak orang bisa keterima di satu perusahaan. Itu yang harus kita lihat Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih punya pekerjaan. Apapun pekerjaanmu, lakukan itu dengan baik. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena jerih payahmu di dalam Tuhan Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Kecuali kalau Tuhan sendiri bilang kamu keluar dari kantor itu, kamu sudah selesai memberkati kantor itu, saatnya kamu move di tempat yang lebih baik lagi. Aku akan percayakan engkau lebih baik lagi. Itu baru kita boleh move. Tapi kalau Tuhan tidak bilang apapun, jangan move Bapak Ibu. Karena kita tidak pernah tahu berkat apa yang sudah Tuhan sediakan di kantor kita yang lama, di pekerjaan kita yang lama. Setia saja selama kita masih bisa hidup, kita masih bisa berdiri, kita masih bisa bekerja. Lakukan pekerjaan itu. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Selama pekerjaan itu baik dan untuk memuliakan nama Tuhan, lakukan Bapak Ibu. Karena di situ Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti tolong kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar mengapa Tuhan mau kita tetap teguh berdiri dan tidak goyah. Yang pertama, kenapa sih Tuhan mau saya untuk tetap kokoh berdiri? Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi pelindung kita. Boleh tepok-tepok kiri kananmu, katakan, aku punya pelindung loh. Ayo tepok-tepok Bapak Ibu, aku punya pelindung loh. Namanya Yesus. Tepok lagi, jangan main-main sama saya. Tuh, kita punya backingan yang besar namanya Yesus Kristus. Dia pelindung kita. Mazmur 91 ayat yang ke-9 berkata demikian. Sebab Tuhan adalah, belum Milano? Iya. Sebab Tuhan ialah pelindungmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan sendiri yang mau memberikan hidupnya kepada kita. Aku pelindungmu. Aku yang akan menolongmu. Aku yang akan menjagamu. Aku adalah tempat perteduhanmu. Jangan pernah takut akan apapun juga Bapak Ibu ya. Memang dalam keseharian kita sering takut dengan hal-hal kecil. Benar gak Bapak Ibu? Besok aku bisa bayar kontrakan lagi gak ya? Rumahku besok listriknya bunyi natut lagi gak ya? Kalau besok anakku berangkat ke sekolah, dia aman gak ya sampai sekolah? Ketakutan-ketakutan kecil itu yang Tuhan mau angkat dan Tuhan mau gantikan. Akulah pelindungmu. Tuhan Yesus saja pelindung kehidupan kita. Dia adalah tempat perteduhan kita. Dia sendiri yang akan menjaga kita. Dia sendiri Bapak Ibu yang akan menjaga kita. Baik hari lepas hari, bulan lewat bulan, tahun demi tahun. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kemarin sebelum memasuki 2025, pasti banyak sekali pertanyaan dan ketakutan yang ada dalam benak kita. Aku bisa gak ya ngelewatin tahun 2025 dengan baik? Apakah aku bisa benar-benar melewati 2025 seperti aku bisa melewati 2024? Karena apa? Berita berkata 2025 adalah tahun resesi. Tahun yang akan semakin jahat, semakin kelam. Tetapi di sini Tuhan mau katakan, sebab aku, Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Tempat yang kudus, yaitu Yesus Tuhan yang mau menjadi pelindung kita. Pribadi Yesus sendiri. Untuk itu jangan pernah buka celah untuk iblis merasuki hati dan pikiran kita. Karena diri kita sendiri kadang yang buka celah itu. Kekhawatiran sendiri yang membuka celah
bagi hati kita untuk iblis menguasai. Padahal dengan jelas, sangat jelas firman Tuhan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jangan buka celah sama sekali Bapak Ibu. Selama kita masih bisa hidup benar, hidup kudus, lakukan itu. Tantangan memang ada, pergumulan memang ada, tetapi kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadi pelindung kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Cara Tuhan melindungi kita adalah sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya. Hei, kat malaikat, jaga anakku nih. Ini yang aku sayang, ini yang aku kasihi. Ini anak biji mataku, kamu jaga ya. Siapa anak-anakmu? Siapa anak-anak Tuhan? Ya kita yang hadir hari ini. Kita punya malaikat yang memang Tuhan perintahkan untuk menolong kita, untuk menjaga kita. Bukan hanya untuk hari ini saja, tapi di segala jalanmu. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Penjagaan itu akan tetap nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita tetap teguh dan tidak goyah? Yang pertama tadi berkata Tuhan Yesus menjadi pelindung kita. Yang kedua, kenapa kita harus tetap teguh? Karena ada janji yang besar yang Tuhan mau nyatakan dan mau genapi dalam kehidupan kita. Jangan sampai janji itu orang lain yang akan menuainya. Kalau kita memang disuruh Tuhan untuk setia di satu tempat, setia terus Bapak Ibu. Karena akan ada berkat yang besar. Berkat bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi orang sekeliling kita, tetapi kesehatan kita, tetapi pekerjaan kita itu juga adalah berkat yang besar. Anak-anak kita tetap sehat, dimanapun tetap dijaga Tuhan, itu adalah janji besar yang Tuhan juga mau berikan. Ada janji yang besar untuk Tuhan Yesus mau genapi. Yang saya lihat hari ini, ada janji yang besar yang Tuhan mau genapi dalam gereja ini. Apa? Gereja, tanah. Siapa yang percaya kita pasti beli tanah dalam waktu dekat ini. Bapak Ibu dukung dalam doa terus ya. Karena kita kita tidak terbiasa untuk mengeluarkan proposal. Bukan hanya gereja ini, bahkan saya pun dari kecil orang tua saya mengajarkan jangan dikit-dikit minta sama orang. Kalau kamu bisa berdoa minta sama Tuhan. Dulu waktu saya sekolah, sepatu saya udah mulai agak rusak Bapak Ibu. Saya cuma bilang sama papa saya, "Pak, sepatuku rusak." Ya kamu berdoa minta sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan aku mau sepatu nih untuk sekolah dan lain sebagainya. Dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang mulia, dia berkati saya dengan sepatu. Itu hal kecil, sepatu sekolah, apalagi kita anak-anaknya. Sakit penyakit kita yang diagnosa dokter berkata, ini sudah stadium akhir, sudah gak bisa. Itu kata manusia. Tetapi kata Tuhan kita berbeda. Kalau Tuhan berjanji engkau sembuh, itu pasti digenapi. Janji yang besar itu apa? Kita disembuhkan, kita dipulihkan, bukan hanya sampai di situ. Semua keluarga akhirnya percaya kalau Tuhan yang menolong. Karena ketika iman satu orang saja, seisi rumah itu bisa diselamatkan. Hanya dengan kesaksian kecil saja, kita bisa menyelamatkan, memberi damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. Ada janji yang besar yang Tuhan mau sediakan dalam gereja ini. Tuhan mau kita berdiri teguh. Bahasa Inggrisnya berkata stand firm, kokoh, tidak tergoyahkan. Ada ilustrasi yang berkata semakin tinggi, angin akan semakin besar, badai yang akan semakin besar kita hadapi. Tetapi kalau kita, itu kata dunia. Tetapi kalau kata Tuhan, dia ada pelindung kita. Dia yang akan jaga kita, mau sebesar apapun badai, mau sebesar apapun permasalahan, mau sebesar apapun sakit penyakitmu, kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia pasti akan menggenapinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata demikian.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa Bapak Ibu? Taruh tanganmu di dada, aku tidak akan takut bahaya. Sekali lagi, aku tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Katakan sekali lagi, sebab Yesus besertaku. Aku tidak takut karena ada Yesus besertaku. Pagi hari ini ketika ketakutan itu mulai muncul, katakan dalam hatimu, aku tidak takut karena Yesus besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mau bagaimanapun pergolakan dunia ini, Bapak Ibu lihat kan di berita-berita ada perang lah, yang ada katanya mau perang dunia ketiga lah, keberapalah. Tetapi yang Tuhan mau ingatkan pagi hari ini, kamu harus berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman-Ku. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahanmu yang lalu. Tuhan tidak pernah menghakimimu karena kesalahan yang lalu. Tuhan sudah ampuni kita. Di atas kayu salib pengampunan itu sudah ada. Jangan pernah terintimidasi dengan omongan-omongan iblis di kuping kita. Kamu kan dulu begini. Kamu dulu kan wanita malam. Kamu dulu pekerjaannya apa, nyolong. Kamu pernah masuk penjara. Tapi Tuhan sudah pulihkan itu semua. Di atas kayu salib sendiri loh. Tuhan mau serahkan nyawanya untuk siapa? Bukan untuk orang luar tetapi untuk anak-anaknya. Bapak kita, orang tua kita, papa mama kita aja tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul Bapak Ibu? Kalau anak-anaknya minta ini dan itu pasti dikasih ya. Selama itu masih dalam batas wajar. Apalagi Bapak kita yang di surga, kamu mau apa nak? Asalkan itu masih dalam batas yang wajar, Tuhan pasti kasih. Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit. Tuhan kita bukan Tuhan yang perhitungan. Tuhan kita pasti menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau, Tuhan Yesus, yang beserta denganku. Bagaimana agar iman kita tetap teguh? Ada 3 cara. Yang pertama, kita harus tetap baca firman Tuhan. Yang kedua, kita tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Makanya gereja ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita awalnya itu berdiri dari pujian penyembahan. Karena itu memang kekuatan kita. Kita hanya muji nyembah Tuhan saja, terserah Tuhan mau mengadakan mujizat seperti apa. Yang kita tahu ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa besar yang turun untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita. Karena kebanyakan jemaat datang dengan hati yang, Tuhan, aku mau dapat sesuatu dari gereja ini. Aku mau diisi dengan hati yang haus dan lapar. Ketika itu bertemu dengan kesempatan Tuhan, Tuhan kasih damai sejahtera itu. Mau siapapun yang akan berkhotbah di atas mimbar ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, firman-Nya pasti menguatkan kita. Firman-Nya pasti menjadi jawaban kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana caranya agar iman kita tetap teguh dan tidak goyah, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau masih ada pertolongan, kalau masih ada jawaban dalam setiap pergumulan dan permasalahan kita. Lakukan ini hari demi hari Bapak Ibu. Baca firman Tuhan, kita terus berdoa. Karena kunci dari hidup kita cuma berdoa. Kita bisa menggoyahkan hati Tuhan dengan apa? Dengan doa kita. Even bukan hanya kata-kata loh, dengan air mata saja Tuhan tahu isi hatimu. Air mata kita saja itu bisa sampai di hadirat Tuhan. Oh, anakku ini butuh aku loh. Bahkan even ketika kita tidak mengucapkan kita butuh Tuhan, Tuhan tahu loh apa yang kita butuhkan. Baca firman Tuhan, sumber kekuatan kita terletak dalam firman Tuhan. Gereja ini setiap pagi, kalau Bapak Ibu yang terima selalu kirim yang namanya Verona Voice. Walaupun saya juga edit di situ, tetapi saya juga nikmati setiap paginya. Nggak apa-apa saya ulang-ulangi lagi. Karena apa? Saya butuh itu. Daripada saya mendengarkan berita-berita negatif di luar. Berita-berita itu untuk pengetahuan kita saja. Tetapi untuk tidak masuk dalam hati kita, untuk menakuti kita. Yang kita perlu masukkan dalam hati kita, agar iman kita tetap teguh dan berdiri,
adalah dengan baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Banyak pendeta-pendeta di YouTube, dengarkan Bapak Ibu. Siapapun itu dengarkan, karena itu sumber kekuatan kita. Kita baca koran, kita baca majalah lain sebagainya. Kebanyakan berita-berita buruk Bapak Ibu. Saya aja sampai takut buka sosial media karena dikit-dikit Iran melawan ngebom Palestina, ngebom Israel. Terus katanya ada perang dunia ketiga. Ntar belum lagi ada sakit ini, sakit itu, COVID sebentar lagi ini, itu. Buat keluar rumah aja pasti takut. Hanya karena membaca berita-berita yang seperti itu. Itu hanya sebagai pengetahuan kita untuk berhati-hati. Tetapi untuk pegangan kita, itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kehidupan kita. Berdoa, berangkat ke kantor berdoa, berangkat beraktivitas berdoa. Sebelum buka warungmu engkau berdoa. Jualanmu didoakan. Kalau setiap Bapak Ibu yang kesini bawa minyak urapin daganganmu, kantormu, mejamu. Ketika saya sampai di kantor ini, yang pertama saya lakukan adalah saya berdoa. Tuhan, aku mau melakukan semua aktivitas. Aku percaya Tuhan pasti jaga. Karena kembali lagi berita di luar sana banyak yang sudah meninggal, tiba-tiba ada yang meninggal ditemukan di kamar mandi. Kita nggak pernah tahu usia Bapak Ibu. Tiba-tiba kita dengar ada informasi ada yang meninggal, sanak saudara kita, opa kita, keluarga kita. Saya tuh sampai saat ini deg-degan karena opa saya itu tinggal satu, ada di Ponorogo. Usianya itu sudah hampir 90 tahun. Selalu setiap pagi tuh saya deg-degannya, ini opa baik-baik aja kan? Ini opa baik-baik aja karena apa? Beberapa waktu yang lalu ketika opa memimpin perjamuan, setelah itu opa kolaps. Jatuh. Terus saya yang di Jakarta bisa apa? Mau sampai kapan saya harus nangis keluarin air mata? Yang saya bisa lakukan apa? Saya cuma berdoa. Aku tahu Tuhan, rencanamu yang terbaik untuk opa saya. Di usianya yang lanjut ketika dia menyerahkan hidupnya seluruhnya untuk melayani engkau, aku percaya ada rencana yang baik yang Tuhan sediakan untuk opa. Ketakutan-ketakutan kecil dalam keluarga kita itu yang akan menggoyahkan iman kita. Yang Tuhan mau pagi hari ini untuk kita tetap teguh berdiri dan tidak goyah untuk menghadapi permasalahan kehidupan kita. Percaya saja kalau Tuhan masih bisa menolong kehidupan kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka itu bukan orang. Lawan kita itu bukan yang punya darah dan daging. Lawan kita itu adalah penghulu-penghulu di udara, rasa takut kita, permasalahan kita, pergumulan kita. Tuhan bilang jangan takut karena mereka. Sebab Aba Bapamu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Pegang teguh firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dimanapun keluarga kita, walaupun kita jauh dari keluarga kita, kita merantau atau memang ada keluarga yang di sekeliling kita. Ingatkan kalau Tuhan sendiri yang akan menjaga kita. Tuhan sendiri yang akan menjadi pelindung kehidupan kita. Ada janji besar ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dan kita percaya ada bonus yang besar yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Untuk kita, anak-anaknya yang setia terus sampai akhir hayat untuk menyembah Tuhan. Untuk ada bersama dan setia kepada Tuhan Yesus. Biarkan banyak orang meninggalkan Tuhan, biarkan saja. Yang penting kita saat ini iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.